94% lapangan kerja di Indonesia itu disumbangkan oleh bidang industri UMKM. 60% kita dibiarkan terus-menerus merosot, maka bisa jadi prosesnya semakin berkepanjangan. Nah, ini kita pahami bersama-sama kenapa kita fokus kepada dua hal ini. Konsumsi rumah tangga yang sekarang sudah kontraksi 5,51% ini hampir sama kondisinya dengan resesi tahun 97, 98. 98 ini kontraksi konsumsi rumah tangga itu orang tidak bisa belanja, orang tidak mampu mengeluarkan uang untuk kebutuhan pribadinya itu sampai 6,1%, 6,17%. Selisih dikit saja dengan kondisi sekarang ya. Nah, ini tadi yang sampaikan oleh Ibu ya, Bu Miss Ranti ya. Ibu siapa yang DPD ini? Saya belum ketemu nih. Misarti, Mas. Bu Misarti, Pak. Bu Misarti, Pak. Misarti ya, Bu Misarti ya. Ya, mudah-mudahan nanti ketemu di Senayan. Bu Misarti ini memang sekarang stimulus UMKM itu sekarang yang menonjol itu, yang disiapin oleh pemerintah, itu hanya relaksasi kredit. Kalau ini hanya ini saja, memang tidak cukup. Beberapa yang penting untuk menjadi perhatian pemerintah hari ini terkait dengan stimulus UMKM ini, biar dia tidak menjadi penyokong, salah satu penyokong utama resesi ini. Kalau tidak dibangkitkan lagi, itu harus dengan ada hibah modal kerja. Nah, sebenarnya peran kita hari ini, kalau bicara masalah teman-teman Asalam ini yang mungkin sudah punya bisa berdaya, sudah memiliki kemampuan menyalurkan dananya dan sebagainya, ini adalah hibah modal kerja kepada UMKM. Ini adalah salah satu pos pengeluaran kalau kita punya duit yang terbaik hari ini. Jadi teman-teman semua kalau melihat ada teman-teman UMKM, dia itu dapat kesempatan, apalagi dapat order, masih memperkerjakan orang, apalagi punya peluang untuk nambah tenaga kerja, kalau dapat stimulus modal kerja, bisa gaji orang, ini adalah salah satu pos pengeluaran terbaik kalau kita punya duit, yaitu hibah modal kerja. Jadi Mas Basit, Mas Intisor Ahmad ini kalau punya dana itu duitnya bagusnya di situ. Kasih ada orang UMKM dapat order, contohnya Mas Asnar dapat order gula sekian ton, itu kita kasih dana di situ sangat bagus. Itu salah satu pos pengeluaran terbaik kalau kita punya dana. Yang berikutnya, subsidi internet gratis bagi UMKM agar go digital ya. Ini sekarang memang walaupun lebih dari 50% UMKM itu terpuruk oleh kondisi ekonomi yang tidak baik ini, tapi sebagian besar sebagian mulai ada UMKM yang dia malah naik ya, dia malah ada kenaikan order, pendapatan, total sales atau revenue itu ketika dia go digital atau go internet atau lewat online ya. Makanya sangat bagus ini stimulus UMKM ketika kita bisa subsidi internet gratis bagi UMKM untuk go digital ya. Ini saya punya pengalaman di Purbalingga ini ada UMKM yang dia sampai sekarang setiap hari masih bisa ngirim lewat online itu sampai 1000 paket setiap hari. Pekerjanya 12, dia itu memang hari ini memanfaatkan betul kekuatan digital itu untuk peningkatan usahanya. Terus kemudian bagus juga kalau bagi UMKM ini ada insentif untuk protokol kesehatan. Contohnya untuk makanan, kuliner dan sebagainya, karena untuk meningkatkan trust konsumen ya. Jadi kalau orang lihat masaknya itu bagus, jaga kesehatan, pakai betul-betul menjaga protokol kesehatan COVID-19 ini, pasti konsumen tertarik untuk membeli produk-produk UMKM seperti ini. Nah, yang ketiga, yang kelima, ini alihkan pengurangan PPh dan insentif pajak yang tadi saya sampaikan ke korporasi, itu diganti ke bansos. 24% stimulus
ke korporasi itu tidak begitu banyak manfaatnya karena tetap terjadi PHK. Ini saya sendiri punya perusahaan dapat stimulus juga, alhamdulillah tidak melakukan PHK hari ini, tetap bahkan membuka lapangan kerja, masih membuka lowongan kerja. Teman-teman semuanya berbahagia. Bagi teman-teman yang punya UMKM dan punya binaan UMKM atau mulai masuk UMKM, hari ini UMKM ini sudah semakin banyak di Indonesia yang go to digital. Dia itu transaksinya online dan sebagian besar peningkatan transaksi sekarang COD ya. Jadi saya sendiri kalau beli itu rata-rata sekarang COD ya. COD diterima di tempat berbayar. Ini sekarang juga terjadi di mana-mana. Kalau COD teman-teman kalau punya UMKM buat fitur aja COD, nggak usah khawatir. Sekarang ada beberapa fulfillment center atau beberapa perusahaan yang terkait dengan delivery pengiriman itu sekarang sudah sangat bagus untuk COD, model kayak GNT, kayak JNE, Tiki JNE maupun kayak yang paling sekarang lagi ngetren ada Ninja yang dari Singapura, itu dia bisa COD ya, dan aman, itu nggak usah khawatir ya. Memang ada fee transaction tapi nggak begitu besar. Di Jakarta ini salah satu paling tinggi di Jawa Barat, DKI Jakarta itu porsi COD besar sekali dari UMKM via digital ini. Nah, yang sekarang juga strategi bagi teman-teman yang bisnis di kuliner, ini ada strateginya dia rata-rata punya konsep someday delivery, di pesan sekarang pastilah ya karena itu makanan. Terus kemudian ubah strategi menjadi makanan beku. Kebetulan saya ikut punya partner sekarang bisnis usaha beku. Ini memang cepat sekali cepat sekali pengirimannya, cepat sekali pertumbuhannya. Awalnya dia beli di makanan yang resto atau kafe dan sebagainya. Ini laris sekali, tinggal masak, bumbunya sudah ada. Jadi bahkan itu membuat ibu-ibu muda atau ibu-ibu yang sudah biasa kerja ini ikut nambah pede dia, karena dia bisa masak berbagai macam makanan itu, padahal dia itu cuma tinggal goreng saja ya. Ada kemarin kita dikirimi makanan beku digoreng, terus menantu saya bilang belum pernah saya merasakan ayam goreng seenak ini, ternyata itu adalah hasil racikan dari rumah makan, itu tinggal digoreng saja. Ini nambah pede nih ya, apalagi kalau tiap hari ganti-ganti itu. Makanya ini strategi makanan beku ini sekarang ngetren cepat sekali, tumbuhannya bagus sekali. Bagi teman-teman yang punya itu merubah strategi ya, tidak harus berganti usaha, karena berganti usaha itu risikonya besar, tapi membuat strategi baru. Dan juga ada satu lagi produk yang hari ini sangat booming untuk kuliner adalah sajikan berbagai kue. Jadi kue ini juga menjadi salah satu produk baru online yang booming, yang bagus pemasarannya. Nah sekarang teman-teman semuanya ini, kalau teman-teman punya ilmu di bidang teknologi, IT, online dan sebagainya, konten kreator, advertise dan sebagainya, bahkan ke ini ini apa nih, Fam? Kenapa, Fam? Oh, udah ya. Jadi ini memang ada kendala nih. Sebagian besar kenapa belum terpuruk kegiatan UMKM-nya, tidak bisa masuk nggak segera merubah strategi go digital, itu karena memang ternyata kendala UMKM ini di go digital macam-macam. Pertama ada belum mampu menggunakan internet. Hasil survei ke 650 UMKM yang sudah jalan 2 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang di bawah 1 tahun, itu dia banyak yang belum mampu menggunakan internet sehingga tidak bisa jalan usahanya. Kemudian kurangnya infrastruktur lengkap, daya kurang memadai, dan banyak pesaing. Jadi memang
Kalau bisnis di go digital pasti ada dana ya, dana untuk iklan dan sebagainya. Tetapi yang jelas adalah teman-teman semuanya hari ini kita bagaimana caranya masyarakat ini punya daya beli. Punya daya beli itu atau dia itu tetap hidup dengan kondisi sekarang. Makanya strategi pemerintah bansos, BLT dan sebagainya itu sebenarnya cukup bagus. Cuma sayangnya datanya kurang lengkap, tidak merata, tumpang tindih dan sebagainya yang membuat atau ininya terlalu yang membuat daya beli masyarakat sampai hari ini konsumsi rumah tangga atau konsumsi harian rumah tangga ini terus merosot, tidak bisa lekas naik. Yang kedua yang penting juga adalah tadi saya sampaikan bahwa kalau ingin tidak resesi negara ini ya kita harus fokus dengan UMKM. Di mana-mana sekarang kalau negara ingin berhasil keluar dari resesi, ancaman resesi, ya UMKM itu harus ditingkatkan. Sekali lagi karena di situ ada 90% lebih tenaga kerja yang terserap, ada 60% kontribusi UMKM kepada PDB. Terima kasih dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Raufik Haranto atas waktu yang sudah diberikannya untuk sharing. Mungkin ada sedikit tambahan dari Pak Mas Fakih Latif, sebagai dokter. Kita ingin mendengar dari Mas Fakih Latif, dokter, mengenai bagaimana ini kondisi new normal seperti ini, kok pasien COVID ini makin bertambah ya. Monggo Mas Fakih. Mas Fakih. Baik, ya sudah connect ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Intisar atas kesempatannya diberikan waktu, karena ini kemarin sebenarnya mendadak. Ada tema yang sangat bagus sekali membahas tentang new normal dengan pembicara narasumber yang sangat berkompeten dan pengambil keputusan di negara ini. Tetapi kemudian dari sisi kesehatannya kok malah nggak diundang gitu. Tapi tidak apa-apa, makanya saya minta mungkin sedikit waktu juga, barangkali boleh menyampaikan beberapa usulan, beberapa hal terkait dari sisi kesehatannya. Karena yang menyebabkan, salah satu penyebab resesi timbul pada tahun ini adalah karena adanya pandemi, yaitu adalah masalah kesehatan, adanya pandemi COVID-19 ini. Di mana pandemi ini sekarang di semua negara masih mencoba mencari solusinya, termasuk di negara kita. Nah, apakah solusi yang dilakukan di negara kita sudah tepat atau belum? Tentu ini adalah ikhtiar kita bersama. Oh ya, sebelumnya mungkin mohon maaf, perkenalkan, saya Fakih, saya alumni Assalam 2000, aslinya 2006, tapi karena pernah exchange student ke Amerika setahun, jadi baru lulus tahun 2007. Saya lulusan dari FKUMS. Saat ini saya bekerja di Tegal sebagai Direktur RSIA Palaraya di Rumah Sakit Ibu dan Anak. Nah, selain itu saya juga di organisasi, saya menjabat sebagai Sekjen Junior Doctors Network Indonesia, organisasi pemuda untuk dokter-dokter junior di bawahnya Ikatan Dokter Indonesia. Yang perlu mungkin menjadi salah satu titik tekan adalah bahwa pandemi ini belum akan selesai mungkin sampai akhir tahun. Jadi kalau tadi dibilang apakah nanti akan beneran resesi bulan September atau enggak, kalau kemudian salah satu indikatornya adalah kapan pandemi selesai, kemungkinan para epidemiolog mengatakan setahun, bahkan mungkin sampai tahun depan masih ada. Kalau dari sisi klinis, kalau vaksin atau obatnya belum ketemu, ya kita juga belum merasa aman, termasuk dokternya. Apalagi sekarang sudah ada 72 dokter yang menjadi korban dari COVID ini. Nah, salah satu yang menjadi titik kunci permasalahan di Indonesia ini adalah rendahnya testing dan tracing, yaitu adalah pelacakan nih. Karena yang bergejala, COVID yang bergejala itu hanya 20%, sedangkan yang 80% itu
yang kita kenal dengan istilah orang tanpa gejala. Artinya di dalam tubuhnya ada virus COVID, bisa menularkan ke orang, tapi karena orangnya sehat, dia merasanya baik-baik saja. Nah, tracing inilah yang masih lemah di Indonesia ini. Dan karena pandemi ini masih agak lama, oleh karena itu, barangkali ini bisa menjadi masukan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu anggota Dewan yang menjadi pembicara pada kali ini. Mohon minta tolong juga untuk didorong. Jadi sekarang standarnya adalah setiap daerah harus mempunyai lab PCR sendiri. Tidak bisa mengandalkan lab PCR Balitbangkes punyanya Kemenkes saja. Contohnya kayak di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, dulu awal-awal ketika kita masih menggunakan lab yang harus dikirim ke Semarang atau ke Jogja, kita harus menunggu hasil sampai seminggu, bahkan 2 minggu. Bahkan sampai pasiennya sudah sembuh, pulang, ternyata hasilnya positif, dijemput lagi ke rumah sakit, padahal dia sudah tidak apa-apa. Nah, hasil tunggu yang lama itulah juga yang membuat tracing kita menjadi kacau. Karena kalau kita bilang positif, positifnya dari hasil swab kapan? Seminggu yang lalu. Orangnya sudah kemana saja, ketemu dengan siapa saja. Itu. Jadi kemampuan untuk mendeteksi ini harus dimiliki oleh setiap daerah. Dan untuk penganggaran pengadaan lab PCR sendiri, itu pun juga tidak terlalu mahal. Kalau misalkan kita hitung dari organisasi kami JDN, kita sudah pernah membuat RAP, mobile lab BSL 2 itu hanya sekitar 4,5 miliar. Itu sangat mudah untuk dilakukan oleh daerah-daerah, apalagi sekarang sudah ada kebijakan refocusing. Jadi jangan semua dialihkan ke dana sosial, jangan semua dialihkan hanya sebagai stimulus ekonomi, investasikan juga sebagai pembangunan lab PCR. Alhamdulillah di Kabupaten Tegal ini juga setelah didorong, insya Allah kita sedang membangun juga lab PCR mandiri. Jadi nanti Kabupaten Tegal jika sudah punya lab PCR sendiri bisa melakukan testing sendiri. Nah, kita harapkan juga daerah-daerah lain pun juga tidak cuma mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat, tetapi dengan APBD-nya sendiri ataupun dengan bantuan dari manapun ya, itu harus mempunyai kemampuan untuk melakukan lab PCR. Bahkan kalau tidak salah tadi pagi saya mendapatkan share, Gontor saja, Pondok Gontor itu mempunyai lab PCR. Jadi sumbangan dari alumninya, alumni urunan kemudian bisa memberikan lab alat PCR ke Gontor untuk melakukan testing dan tracing di lingkungan santrinya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, jika tracing ini sudah dilakukan, testing sudah dilakukan, kami mohon juga penggiat-penggiat UMKM saat ini mungkin sangat semangat untuk mengembalikan ekonominya, tetapi mohon dibantu juga bahwa protokol kesehatan ini yang utama. Karena kalau protokol kesehatan dijalankan, maka OTG orang-orang yang bisa menyebarkan tanpa kita ketahui siapa itu masih aja bisa berkeliaran, ya, pesan makan di warungnya si A, si B, kemudian tertular dan tidak ada yang tahu. Contoh yang paling akurat juga hari ini di Kota Tegal karena dilakukan tes swab massal dari provinsi ditemukan kasus positif 26 nakes itu positif. Padahal sebelumnya sudah hampir berminggu-minggu, berbulan-bulan di Kota Tegal ini hijau karena memang tidak dilakukan testing. Tapi setelah dilakukan testing ternyata banyak OTG yang ketahuan. Nah, tentu dengan seperti ini kita harapkan juga protokol kesehatan di UMKM, para penggiat ekonomi ini juga tetap dijalankan. Kalau yang ikhtiar yang saya lakukan dari rumah sakit saya, di sekitar rumah sakit kan banyak warung, itu saya undang, saya buatkan grup WA, kemudian disitulah adalah forum saya bisa memberikan edukasi kepada para pemilik warung untuk memerintahkan stafnya, karyawannya untuk menggunakan masker, menyediakan tempat cuci tangan di luar dan seterusnya. Dan alhamdulillah edukasi-edukasi yang sangat kecil yang kami lakukan ini diindahkan oleh para pemilik warung yang ada di sekitar rumah sakit saya dan alhamdulillah juga jalan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang diberikan ini besar pada saya dan semoga kita semua bisa segera keluar dari kondisi pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo mengawali ya pertanyaan dari saya pribadi. Saya mau bertanya Pak Rofik dan Mbak Misarti. Apa langkah kebijakan dari anggota dewan untuk menangani kemungkinan terjadinya resesi di Indonesia ke depannya? Monggo Pak Rofik dan Mbak Misarti. Halo. Saya dulu ya. Oke. Ya, pertama ini kan memang dampak COVID-19 ini memang sangat berdampak ke ekonomi ya, selain ke kesehatan, ke pendidikan, tapi juga ke ekonomi. Kalau kesehatan, Mas Dokter tadi sudah menyampaikan ya masukan-masukannya, termasuk sebenarnya yang menjadi gugus tugas garda terdepan COVID ini juga di bidang kesehatan, walaupun mungkin ada sedikit kendala-kendala kemarinnya. Tapi kalau pendidikan kita sudah mulai tahu titik kelemahannya kemarin, konsentrasinya kayak pendidikan di rumah ternyata jadi mahal dan membuat daya beli masyarakat ikut turun karena dipakai dananya buat beli kuota. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi perhatian biar segera tuntas. Mau tidak mau memang ini bisa memberikan dampak baru lagi ke ekonomi ya. Beberapa saran yang kami sampaikan ke pemerintah memang, atau kami sebagai wakil rakyat ini, kami menyarankan memang harus ada cara yang tepat, cepat, dan transparan terkait dengan pemulihan ekonomi atas dampak COVID-19. Yang jelas salah satu pemulihan ekonominya adalah ya bagaimana caranya masyarakat ini punya daya beli, punya kemampuan daya beli. Kalau kepengen punya daya beli berarti masyarakat harus punya duit. Sebenarnya sasaran-sasaran kemarin dengan BLT atau mungkin bansos itu, pemerintah ingin masyarakat itu punya daya beli dengan uang yang ada, atau dia membeli dalam bentuk bansos ini dari pelaku-pelaku usaha UMKM. Nah, kalau di Purbalingga contohnya memang sekarang digiatkan bagaimana dana bansos yang 200.000 itu produknya disiapkan oleh UMKM, meskipun belum terlaksana dengan keseluruhan dengan baik, secara menyeluruh belum terlaksana dengan baik. Tetapi yang jelas adalah ini adalah salah satu cara bagaimana masyarakat punya daya beli. Kalau masyarakat punya daya beli, memang dia harus punya duit ya, nggak boleh nggak kerja, dia harus bekerja, dia nggak boleh, jangan sampai banyak yang kena PHK dan sebagainya. Yang kedua, memang yang paling penting yang saya sampaikan tadi adalah adanya solusi yang konkret untuk UMKM ya. UMKM ini memang kalau di masa resesi hampir selalu terjadi, UMKM itu jadi tulang punggung. Jadi kalau dari dulu orang mengatakan, Bung Hatta mengatakan operasi ekonomi masyarakat itu menjadi tulang punggung ekonomi negara, memang itu nampak sekali ketika resesi. Tahun 98 itu ketika resesi terjadi, itu menjadi tulang punggung bagi pendapatan ekonomi negara atau nasional ini, karena di situ banyak sekali orang bekerja di situ dan mereka mendapatkan hasil di situ. Ini yang mungkin teman-teman anak-anak muda di sini harus creative thinking, ini harus punya daya kreatif yang daya berpikir yang lebih kreatif. Bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang yang ada hari ini sekaligus membantu masyarakat untuk memiliki daya beli. Nah, itu yang mungkin yang saya sampaikan tadi, itu salah satu
saran kami, dan saya yakin ini tidak hanya jadi tanggung jawab pemerintah ya, tapi juga masyarakat punya peran-peran sekecil apapun hal itu. Jadi kalau bahasa sederhananya, biarlah aku jadi semut ya, yang membawa setetes air untuk mengurangi panasnya Ibrahim dibakar di api yang menyala-nyala oleh Raja Namrud. Ini kan ada kisahnya, seekor semut itu membawa air untuk ikut memadamkan, padahal nggak ada gunanya, tapi dinilai sebagai sebuah amal yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk kita hari ini, kita punya peluang untuk berperan dengan amal-amal terbaik, yaitu ketika mengurangi kondisi yang terpuruk ini di tengah-tengah ekonomi, di tengah-tengah masyarakat terkait dengan ekonomi ya. Terima kasih, mungkin itu dari saya, Mas Intisar. Monggo Mbak Misarti dijawab yang halo. Ya, baik. Ini saya alhamdulillah udah sampai di bagian hati-hati. Baik, terkait dengan apa sih yang kita lakukan sekarang masih ada pinnya. Tadi baru habis reses, nggak apa-apa lah ya. Tadi baru apa sih yang harus kita lakukan dalam rangka peningkatan ekonomi pasca COVID-19. Tentu yang pertama kami sebagai anggota DPD dan DPR bersama dengan Pak Raufik Harnanto, tentu kita tidak dalam tataran teknis ya, karena memang tataran teknis itu dilakukan oleh eksekutif, dan kami legislatif tentu dalam rangka karena memang begitu banyak keuangan dana-dana pusat yang diturunkan untuk penanganan COVID-19 ini, tentu melakukan pengawasan terkait dengan kemana, apakah tepat sasarankah dana COVID itu diberikan oleh pemerintah. Dalam tataran itu pula tentu dalam himbauan bahwa memang kondisi ini membawa dampak kepada kita semua, dan kita harus memang melakukan hal-hal yang bisa membawa kepada perubahan kepada kita. Yang pertama, mungkin ini saatnya kita mulai cinta dalam produksi dalam negeri. Jadi kita mulai dengan krisis ini momentum untuk supaya kita pergunakan produk dalam negeri, pergunakan produk-produk UMKM kita, karena memang sesungguhnya produk UMKM kita cukup mumpuni kok untuk bisa untuk bisa menopang perekonomian kita. Dan juga selain memang kita mulai mencintai produk dalam negeri, kita tumbuh kembangkan, karena memang selain PMK UKM seperti yang disampaikan oleh Pak Raufik tadi, penopang daripada perekonomian kita ini juga tidak terlepas dari pertanian, perikanan. Jadi kita mulai sekarang menciptakan lumbung-lumbung pangan. Jadi kita tidak mengharapkan adanya impor dari negara lain kepada bahan baku, apalagi bahan pokok ya, 9 bahan pokok, tetapi kita sudah bisa produksi sendiri. Jadi melalui kegiatan atau COVID ini mungkin kita mulailah untuk menciptakan bagaimana desa menjadi desa yang produktif, untuk dia melakukan kegiatan-kegiatan positif dengan lumbung-lumbungnya. Bisa aja suatu desa itu dengan lumbung padinya, dengan cabenya, dengan kemanginya mungkin ya, karena kita kan kalau pakai pecel lele pakai kemangi itu ya Pak Raufik ya. Jadi dengan kemanginya, jadi ini juga harus kita tumbuh kembangkan, dalam artian memang kita harus bergandengan tangan, pemerintah tidak bisa jalan sendiri, kami juga sebagai anggota legislatif juga tidak bisa jalan sendiri, tentu kita harus bergandengan tangan, memantau tepat tidak sasaran yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan COVID-19 ini. Mungkin itu Mas Intisar, tanggapan dari saya terkait dengan pertanyaan dari Aditya tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membuka pikiran kita, karena sesungguhnya ekonomi kreatif itu sangat dibutuhkan pada saat sekarang ini. Jadi sekarang jualan
offline tapi online sudah disarankan gitu seperti yang sampaikan tadi dan memang diharapkan untuk kita bisa lakukan bis karena bagaimanapun kita juga menggali potensi ya supaya daya beli masyarakat tidak turun sehingga perekonomian dapat mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Karena ini sudah lengkap, ada Mas Taufik, ada Mbak Misari. Nah, mumpung hadir, Mas Anang Haris ini pelaku UMKM ini di Jogja, kuat itu. Di grup kita kan beliau juga sering berbicara masalah UMKM. Kita minta pendapat saja dari beliau. Beliau kan praktisi, di lapangan tuh yang lebih paham itu. Mudah-mudahan dari Mas Anang Haris bisa ora apa-apa, Kang. Nah, ini keluarga, ini keluarga kabeh lho, rasa nganggo pemanasan. Rasa gawe Yuk kopi. Mas Anang, semangat Mas Anang. Yo Mas, UMKM. dibagi sharing. Ya. Seperti apa karena monggo. Saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi baru nyampe dari Solo, dari UNS. Terus buka HP, tak kok nggak bisa sudah banyak dukungan dari pemerintah. Sudah banyak dukungan dari pemerintah terkait dengan BUMDes maupun dengan pelaku UMKM melalui Kementerian Perindustrian. Adanya klik antara program yang dimaui oleh pemerintah dengan yang ada di lapangan, sehingga sering terbentur hal-hal yang sifatnya birokrasi yang berbelit-belit. Nah, cuman di sini yang paling klik adalah BUMDes. Beberapa ada yang program pemerintah ada yang cocok, ada yang tidak. Misalkan terkait dengan pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Diharapkan BUMDes memiliki yang namanya jaringan toko modern sebagaimana Alfamart dan Indomart. Tapi yang terjadi adalah terjadinya benturan antara program tersebut justru malah mematikan pelaku ekonomi yang ada di desa, yakni toko-toko. Nah, kemarin kami komunikasi dengan PPI Persero. Di situ ada itu kalau nggak salah itu PPI Jogja. Kemudian saya dihubungkan dengan Solihin, itu yang di PPI Pusat. Nah, sekarang Mas Solihin ini sudah ganti lagi. Yang namanya Mas Yudi. Nah, dan tepat di tingkat desa. Kalau toko kelontong atau toko kebutuhan berdiri di desa-desa, maksudnya bagus. Artinya kalau itu sukses, itu akan membunuh atau mungkin bisa menyaingi Indomaret dengan Alfamart. Maksudnya bagus. Bayangkan, dari 79.000 desa seluruh Indonesia, ini yang berdiri BUMDes tidak lebih dari 15%. Kalau 79.000 desa ini berdiri toko yang seperti diharapkan oleh Kemendes, maka bisa saja bersaing dengan toko Alfa maupun toko-toko modern lain lah, tidak hanya Alfa sama Indo, tapi yang memang yang merata memang dua itu. Satu sisi harapannya bagus, tapi di sisi lain membunuh pelaku ekonomi desa yang lain, yakni toko-toko. Maksudnya dari Kementerian Desa
itu adalah agar ada yang namanya toko grosir. Tapi itu hanya berlaku kota-kota kecamatan. Tapi yang dekat